Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar tentang doa yang berkuasa. Ada begitu banyak kita tidak mengerti bagaimana cara berdoa. Bagaimana cara supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Bagaimana supaya doa kita itu berkuasa, punya wibawa, punya otoritas. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama apa kata firman Tuhan. Karena doa yang berkuasa Bapak Ibu Saudara harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, supaya doa kita itu tidak menjadi doa pemaksaan. Seringkali karena itu terjadi karena kita tidak mengerti. Karena Roh Kudus yang mengingatkan kita terhadap dosa-dosa kita, terhadap doa-doa yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang mengingatkan itu. Sebenarnya kita tidak tahu bagaimana kita berdoa, tapi Roh Kudus akan menuntun doa-doa kita. Dan apa yang harus kita harus pelajari Bapak Ibu Saudara? Kita harus mengerti dulu tentang kehendak Tuhan. Karena doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan berarti menjadi kehendak kita Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau itu menjadi kehendak kita, maka cenderung nanti apa? Doa itu kita memaksa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi doa bukan lagi sifatnya permohonan, doa bukan lagi sifatnya sebagai permintaan di hadapan Tuhan. Nanti cenderung apa? Pemaksaan. Karena itu apa? Lahirnya dari diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, ada rambu-rambu yang harus kita tahu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa doa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita harus tahu dulu apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Apa itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebelum kita berdoa. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Nah, kehendak Tuhan itu supaya kita sejahtera dan bahagia. Ini kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia mau kita sejahtera dan bahagia. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Ini adalah juga kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kehendak Tuhan dalam hidup kita supaya kita sehat. Nah, menjalani hidup ini, kita sehat di dalam damai, dalam penuh sukacita. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan itu supaya kita itu layak di hadapan Tuhan dan manusia Bapak Ibu Saudara. Kita terhormat. Tuhan tidak mau kita itu tidak dihormati. Tuhan mau kita itu terhormat. Karena kita ini adalah anaknya Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa Tuhan mau mewujudkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan itu supaya kita sukses. Dia mau kita berhasil dalam kehidupan kita. Dia mau kita berhasil dalam rumah tangga kita. Dia mau kita berhasil dalam pekerjaan kita. Kehendak Tuhan itu supaya kita selamat. Nah, inilah kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita tahu dulu yang mana kehendak Tuhan. Karena kalau yang bukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah jawab Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mau jukir balik pun kita berdoa nggak akan dijawab. Nanti yang ada apa Bapak Ibu Saudara? Kita menjadi kecewa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara pun kasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Ingat baik-baik bahwa Tuhan itu mau doa-doa yang kita naikkan kepadanya sesuai dengan kehendaknya tadi. Bukan kehendak kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita bahwa doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan ya, bahwa doa itu adalah permohonan di hadapan Tuhan ya, bahwa doa itu adalah permintaan kita di hadapan Tuhan, itu adalah benar Bapak Ibu Saudara. Tapi akan menjadi bias, akan menjadi keliru kalau doa ini saudaraku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau yang kita naikkan sesuai dengan pemikiran kita, yang kita mau sesuai dengan kehendak kita Bapak Saudara, maka nanti efeknya saudaraku cenderung kita memaksa Tuhan. Kita klaim sana, klaim sini Bapak Ibu Saudara, sehingga kita menjadi tertawaan. Begitu banyak kita ketahui hari-hari ini, banyak saudara kita, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, yang saudaraku menyampaikan doa-doa saudaraku. Bukan berarti doa-doa itu salah. Doa itu baik Bapak Ibu Saudara. Tapi lebih baik lagi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang penting di sini adalah, kata kuncinya adalah kita benar di hadapan Tuhan. Kalau benar di hadapan Tuhan, maka otomatis kita sudah ada dalam rencana Tuhan. Maka otomatis kita ada dalam kehendak Bapa di sorga. Maka doa kita pasti sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kita sudah benar, Bapak Ibu Saudara. Sikap kita di hadapan Tuhan sudah dibenarkan oleh firman-Nya. Maka apa yang terjadi di sini? Karena itu, ya hendaklah kamu saling mendoakan. Jadi bukti, saat kita berhadapan dengan saudara kita yang sakit, saat kita berhadapan dengan pergumulan kita, saat kita naik di hadapan Tuhan, kita tidak perlu ragu-ragu lagi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena doa ini, Bapak Ibu Saudara, kita naikkan di hadapan Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ini keyakinan kita. Jadi waktu kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, ya, dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Mengapa Tuhan mengabulkan doa kita? Karena itu tadi, Bapak Ibu Saudara, Dia mau kita berhasil, Dia mau kita terhormat, Dia mau kita mengalami damai sejahtera, Dia mau kita sehat. Bapak di surga mau kita semua mengalami itu, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini Bapak Ibu Saudara betul-betul kita serius, saudaraku. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Waktu kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, maka kita sudah benar di hadapan Tuhan. Maka doa-doa kita itu adalah doa-doa yang benar. Doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan akan menjadi doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa masalah saudara hari ini. Mungkin engkau sedang menantikan doamu. Mungkin engkau sedang bergumul hari ini. Percaya kalau engkau benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doamu. Bukan hanya itu saja. Kalau engkau yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Kalau engkau hari ini sedang bergumul dan sedang mengalami tekanan, Tuhan akan memulihkan keadaanmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa bagi engkau. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah tangan-tangan anak-anakmu ini, Bapa. Kalau saat ini mereka merindukan engkau, mereka merindukan jawaban doa, mereka menantikan jawaban doa, mereka mau Tuhan doanya dijawab. Tuhan Yesus, sesuai dengan firman engkau ya Bapa. Kami datang di hadapan engkau saat ini. Kami berdoa atas anak-anakmu ini. Tuhan, engkau pulihkan mereka. Tuhan, engkau jamah mereka saat ini juga. Bebaskan mereka saat ini juga. Buktikan bahwa engkau adalah Bapa yang baik atas mereka. Buktikan bahwa engkau Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi atasmu hari ini. Kasih karunia Tuhan berkobar-kobar atasmu hari ini. Roh Tuhan menyala atasmu hari ini. Dan Tuhan memberkati engkau dalam segala aspek kehidupan engkau. Dia tidak meninggalkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan, besar kuasanya. Terjadi saat ini juga buat saudaraku ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin.